billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadiral mustami'in al-kiram. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa selalu dalam inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari bersama-sama kita merenungkan dalam mengisi ibadah-ibadah yang disunahkan untuk dilaksanakan di akhir bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita disunahkan untuk beriktikaf. Apa iktikaf itu? Apa yang kemudian menjadi tujuan dari iktikaf kita itu nanti? Apa yang ingin kita dapatkan dan kita raih dari iktikaf itu? Lalu bagaimana iktikaf yang baik itu? Iktikaf, al-iktikafu wa huwa iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Yang namanya iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niatan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiam diri di dalam masjid. Niatannya apa? Lillah saja. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintahkan Allah kepada Nabiuna Ibrahim dan Ismail, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-dhaifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Di mana Nabiuna Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membersihkan Baitullah, menata untuk siapa? Lit-taifina, untuk orang-orang yang akan tawaf di Baitullah. Wal 'akifina, dan orang-orang yang akan melakukan iktikaf di Baitullah. War ruk'is sujud, dan orang-orang yang akan rukuk dan bersujud di dalam salatnya. Maka oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika sudah tiba pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah selalu beriktikaf. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhirah min Ramadan. Nabi itu kalau sudah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah beriktikaf. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu kulla amin 10 ayamin. Nabi itu selalu untuk melaksanakan di 10 hari di akhir bulan Ramadan beriktikaf. Maka oleh karenanya kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan dan dicontohkan tadi untuk beriktikaf, maka sebisa mungkin kita upayakan kita bisa melaksanakannya. Beriktikaf mengisi bagian dari qiyam Ramadan. Lalu
Bagaimana cara kita beriktikaf itu? Ya kita penuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Wa amma syurutul i'tikafi, adapun syarat sebagai orang, syarat sahnya orang akan beriktikaf itu al-islamu wat tamyizu wa qu'udu wuqu'uhu fil masjidi wan niyatu wat taharatu minal janabati wal khaidi wan nifasi. Maka orang yang akan beriktikaf itu dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana kita. Yang kedua, at-tamyizu, berakal sehat. Yang ketiga, wuquhu fil masjid, berdiam diri di masjid. Yang keempat, an-niyatu, tidak cuma diam diri, tapi bersama dengan itu dia berniat untuk iktikaf lillahi ta'ala. Meniatkan dirinya, saya berniat untuk iktikaf lillahi ta'ala. Yang kelima, dia suci dari hadas besar. Kalau bagi kaum perempuan, maka dia suci, tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau hari ini misalnya kita dalam keterbatasan mengakses ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan di masjid? Karena sebagaimana syarat yang ketiga disebutkan wuqu'uhu fil masjid, kita harus tinggal di dalam masjid. Sedangkan situasi hari ini kita sedang ada wabah corona, kita sedang terjadi satu musibah, ada pandemi di wilayah kita secara nasional bahkan internasional. Sehingga mau tidak mau ada pada situasi kondisi yang masjid itu akhirnya terbatas untuk tidak setiap masjid bisa kita akses. Maka oleh karenanya saya kira kalau mencari bagaimana rujukan para ulama-ulama dulu untuk apabila orang itu tidak harus beriktikaf di masjid bagaimana. Maka ketika kita cari itu, menurut apa yang saya temukan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah ini, semua imam, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, keempat-empatnya, bagi seorang kaum laki-laki ataupun perempuan, ketika mau beriktikaf, maka harus di masjid. Nah ini. Semuanya. Hanya satu saja. Imam Hanafi itu memperbolehkan bagi orang tidak beriktikaf di masjid yang diperuntukkan hanya untuk kaum perempuan saja. Sebab yushtaratu fil masjid itu disyaratkan bahwa iktikaf harus di masjid. Hadza idza kana al-mu'takifu rajulan. Bagi laki-laki maka harus di masjid. Semua imam, laki-laki perempuan, iktikafnya harus di masjid. Imam Hanafi kemudian dia menyatakan, kalau untuk kaum ibu dia diperbolehkan untuk beriktikaf di masjid yang ada di dalam rumahnya, di musola yang ada di dalam rumahnya, di tempat yang biasanya dia sholat di situ. Maka bagi kaum ibu hari ini yang tidak bisa mengakses masjid, alhamdulillah ada imam yang bisa kita ikuti menjadi solusi. Tapi bagi bapak-bapak, jadi kaum laki-laki ini kemudian harus bagaimana? Ya kalaupun toh akhirnya kemudian kita harus beriktikaf, maka kita lihat, kita fahami secara utuh bahwa
al wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waktin. Bahwa sesungguhnya i'tikaf itu disunnahkannya adalah pada setiap waktu. Baik di dalam Ramadan maupun bisa dilaksanakan di luar Ramadan sebenarnya. Lalu waktunya fauqa qadri tuma'ninatil sholati. Menurut Imam Syafi'i, maka beriktikaf itu bisa sejenak dia duduk di masjid lalu meniatkan diri untuk beriktikaf lillahi ta'ala, yang itu cukup kira-kira sesaat saja. Orang sejenak dia duduk di situ. Dia sudah mendapatkan kesunahan iktikaf. Disunahkannya di akhir bulan Ramadan 10 hari oleh karena memang di situ kita akan berharap menyongsong mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi andaikan kemudian hari ini terpaksa seseorang tidak lagi bisa mengakses masjid sebagaimana yang kita mau, 10 hari beriktikaf di dalam masjid misalnya, maka kita tidak harus memaksa untuk kemudian di tengah-tengah wabah corona lalu kemudian kita semuanya berkumpul di masjid beriktikaf. Oh tidak. Kenapa? Karena ini adalah situasi betul, ini kondisional betul. Iktikaf itu hukumnya sunnah. Kalaupun toh kemudian kita tidak bisa melaksanakan oleh karena situasi ini, maka Allah zat yang Maha melihat semuanya. Tetapi kemudian kalau memang masjidnya itu masih memungkinkan, sebagaimana yang difatwakan oleh MUI, gitu. Zona hijau masih aman semuanya, masih kondusif semuanya untuk orang melaksanakan ibadah di dalamnya, maka laksanakanlah iktikaf. Tapi kalau tidak mungkin, karena ada di zona merah atau di zona kuning, gitu, maka kita harus tetapi bagaimana anjuran pemerintah untuk tidak memaksakan diri bersama berkumpul dalam satu tempat. Sebagaimana selama ini kita juga membatasi diri untuk kemudian di dalam wilayah tertentu, masjid tertentu, maka tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah misalnya. Maka saya kira penting untuk kita memahaminya itu. Beberapa waktu yang lalu saya diundang beberapa tempat itu masjid yang untuk bermusyawarah tentang itu, tentang pelaksanaan ibadah di masjid itu. Maka kita kumpulkan takmirnya, kita kumpulkan tokoh-tokohnya mewakili para jamaah. Gitu. Ada Pak RT, ada Pak RW di wilayah situ. Gitu. Ada dari aparat keamanan dari Polsek kita undang untuk duduk bersama. Apa kita sampaikan? Menghadapi wabah corona ini semuanya harus dalam kesabaran yang utuh. Sehingga ketika kita semuanya dalam melihat situasi dan kondisi ini, ketika dengan kesabaran, kebeningan hati, maka akan bisa mengambil sebuah kebijakan yang itu untuk semuanya, untuk jamaah, untuk diri kita, untuk keluarga dan seterusnya. Sehingga kita sampaikan ekstrimnya, kalau kita itu hari ini tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah misalnya, tapi sholat harus di rumah, maka
Ini tidak dosa. Harus jamaah di rumah gitu. Ini tidak dosa. Tetapi kalau kita kemudian antar takmir atau takmir dengan jamaah atau anggota masyarakat ini kemudian tidak rukun gara-gara ini, gitu, maka ketidakrukunan bertengkar itu malah dosa. Maka oleh karenanya kalau masjid itu masih zona hijau, zona aman, ditanyakan kepada lembaga yang menangani, yang bertanggung jawab penanggulangan bencana atau ahlinya, aparat penegak hukum atau ahlinya di dalam kesehatan, bagaimana masjid ini, situasi ini, mungkin enggak. Nah, kita bisa menentukan itu dengan kebijakan. Oleh karena andaikan kemudian orang tidak harus beriktikaf di masjid, maka tetapi kita masih punya ruang untuk menghidupkan malam 10 hari yang terakhir itu. Dengan memperbanyak ibadah di rumah. Sebagaimana kemudian isiannya ibadah di rumah itu adalah terus untuk kita muraqabah kepada Allah. Dengan banyak melakukan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, berzikir, bertaklim. Atau pada intinya yang paling penting ayastaniba ma la ya'nihi. Menjauhi suatu hal kegiatan yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya ayyuhal khudur, andaikan kemudian kita melaksanakan banyak ibadah, mengisi di 10 hari Ramadan yang terakhir ini harus di rumah. Maka saya kira mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadarnya pula. Allah berikan kemudian ridhonya untuk kita bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya ke sana. Maqasidus syar'inya ke sana. Kita akan mengukur mahabbah kita kepada Allah. Kita akan bisa melihat sebagaimana andaikan kita mau mengukur ibadah kita sudah memunculkan mahabbah kita kepada Allah apa belum, mari kita lihat. Salah satu ukurannya adalah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sidqul mahabbati fi salasi khisalin ay yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi wa yakhtara ridho habibihi. Salah satu tanda ukuran seorang itu mahabbatullah itu adalah dia akan betah berlama-lama untuk mendekatkan diri kepada Allah dimanapun tempatnya, dimanapun ruangnya. Harus di masjid atau harus di rumah, tetapi dia betah di situ untuk muraqabah terus kepada Allah. Salah satu contoh ukurannya misalnya, orang itu kalau cinta, kalau sudah mahabbah, maka yakhtara mujalasata habibi, dia selalu kerasan kalau terus bersanding dengannya. Seorang pemuda yang mencintai kekasihnya ketika dia main ke rumahnya, maka pasti dia pengen berlama-lama di situ. Kenapa? Dia sedang berbincang-bincang, bersanding dengan yang dicintainya. Kalau seorang hamba lalu mahabbatullah, mencintai Allah Sang Khalik, maka dia akan berlama-lama, betah dimanapun dia bersanding. Bisa mendekatkan diri dengan kita berada di masjid atau mendekatkan diri ketika kita berada di rumah. Atau ketika kita melihat ukuran, sudahkah kita itu merasakan indahnya dan nikmatnya bersanding hati kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita sholat misalnya, maka ukurlah. Sudahkah kemudian ketika kita merasakan nikmat dan indah sehingga kita betah kalau sholat? Maka kalau sudah muncul itu, alhamdulillah. Contoh lagi ukuran sederhana misalnya.
Kita kalau taraweh, maka lebih senang ketika diimami oleh imam yang lama. Bacanya pelan-pelan, atau kita lebih senang dengan imam yang cepat misalnya. Kenapa begitu? Sebab ukuran dari satu hal yang disebutkan oleh Nabi tadi. Orang itu kalau cinta, maka pengennya berlama-lama. Maka ketika harus kita tarawih di rumah sendiri, dalam kesendirian kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ukurannya juga kita kemudian menakar seberapa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita harus menghidupkan malam-malam terakhir ini, walaupun tidak kemudian bisa beriktikaf di masjid bersama jamaah yang lain, maka ketika harus kita qiyamul lail di rumah, harus kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah di rumah, maka yang paling penting adalah bagaimana ruhaniyah kita bisa mahabbatullah itu, cintanya kita kepada Allah itu terus bertambah, terus baik. Untuk apa itu? Kata Imam Ash-Shibli, "Lau duktum halawatal wuslati ay al-qurbi ma'allahi ta'ala la araftum miraratal qati'ati." Seseorang itu akan merasakan bagaimana manisnya, nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang itu, atau dibalik bagaimana seorang itu mengetahui bahwa betapa susahnya, betapa tidak nyamannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diukur, bisa diketahui kalau dia memang sudah merasakan manisnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriktikaf, berqiyamul lail, beribadah di akhir bulan Ramadan adalah bagaimana kita kemudian merasakan ketentraman hati, kedamaian hati, kebahagiaan hakiki, kenikmatan yang hakiki saat kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.